Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di hari ini, Kamis 23 Maret 2023, dalam program Renungan Harian Keluarga. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, terpuji Engkau Tuhan. Kasih setia dan anugerah-Mu kami rasakan terus dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, termasuk di hari ini lagi, Engkau memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Engkau berikan juga bagi kami. Kami rindu untuk sejenak ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau lewat program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kami untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ampuni kami Bapa dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-48. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, itulah firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkannya dengan judul Yesus disamakan dengan penyamun. Nah, saudara keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang selalu kita nikmati di dalam hidup ini. Penghayatan kita mengenai makna sengsara Yesus Kristus hari ini dibaca dari Markus 14 ayat 48. Saya baca kembali. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?" Saudara, betapa menyedihkan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, Sang Guru Agung, pada saat penangkapan disamakan dengan penyamun. Hal ini diperkuat karena para prajurit yang datang untuk menangkapnya membawa pedang dan pentung. Sebab para penjahat akan berusaha untuk melarikan diri atau melawan, sehingga para prajurit harus membawa senjata. Saudara, penangkapan Yesus Kristus yang disamakan dengan menangkap penyamun ternyata terus berlanjut sampai pada saat penyalibannya, di mana Yesus disalib di antara dua orang penyamun, menggenapi nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Markus 15 ayat 28 kita bisa membacanya. Jadi saudaraku, dapatlah dikatakan bahwa proses penangkapan Yesus Kristus sampai pada penyalibannya mempunyai keterhubungan yang sangat erat. Yesus Kristus Sang Juru Selamat disamakan dengan penyamun, orang durhaka, penjahat yang memberontak melawan hukum, harus ditangkap dan mati dengan cara disalib. Pada pihak lain, saudaraku, gambaran para prajurit yang hendak menangkap Yesus Kristus dengan membawa pedang dan pentung hendak menunjukkan para imam dan ahli-ahli Taurat yang hendak menangkap Yesus takut
dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka meminta fasilitas dari kerajaan Romawi untuk membantu. Tindakan sungguh tidak berbelas kasihan, tetapi harus dijalani oleh Yesus Kristus, karena itulah maksud kedatangannya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kasih Tuhan Allah akan dunia dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Ia yang adalah juru selamat ditangkap dan mati sebagai penjahat, supaya kita yang hidup dalam kejahatan seharusnya dihukum mati karena dosa ditebusnya, sehingga memperoleh kesempatan untuk kehidupan yang kekal dan penuh damai sejahtera. Oleh karena itu, saudaraku, hargailah pengorbanan Kristus Yesus. Tetaplah setia dalam segala tugas kerja kita dan tanggung jawab kita. Anak-anak, kasihlah orang tuamu, dan orang tua didiklah anak-anak untuk hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mereka dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita percaya bahwa dalam tuntunannya kita akan terus melangkah dan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur. Kristus Yesus menanggung dosa-dosa kami, menderita, bahkan ia disamakan seperti seorang penjahat, seorang penyamun untuk menyelamatkan kami. Ketaatan dan kerelaannya menderita menjadi bukti nyata bagi kami bahwa Allah sungguh mengasihi kami. Oleh karena itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan Allah dalam kehidupan kami umat manusia. Dan karenanya juga kami berkomitmen untuk mau setia, mau menghargai pengorbanan Kristus dengan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Tuntun kami Bapa dengan roh-Mu yang kudus, termasuk ketika hari ini kami hendak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di keluarga, di jemaat masyarakat, atau dimanapun kami pergi dan berada dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tuhan tuntun dan sertai kami melakukannya dengan sukacita, melakukan yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu ya Bapa, baik jemaat Maranatha Paslatan maupun yang lain yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk melaksanakan pekerjaan di hari ini dengan segala macam konsekuensi, tantangan yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Berkati hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, baik yang ada di Maranatha Paslatan maupun dimanapun mereka ada dalam melayani, bahkan semua yang selalu aktif untuk memberitakan kabar sukacita, biarlah diberkati oleh Tuhan. Pemerintah terus diberkati agar mereka dapat melaksanakan kerja dengan baik. Jauhkan kami Bapa dari mara bahaya, ancaman yang mudah mengancam hidup kami. Tapi ketika tantangan datang, kuatkan iman kami. Terpuji Engkau Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, demikianlah program Renungan Harian Keluarga kita di hari ini. Semoga ini memberkati dan memberi inspirasi bagi saudara dalam melaksanakan kerja tugas tanggung jawab hari ini.
Jangan lupa terus andalkan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin bekerja, dan juga terus jangan lupa ikuti program Renungan Harian Keluarga dari hari ke hari lewat channel YouTube Maranatha Pasladan. Tuhan memberkati. Shalom.